datang pada waktu tertentu pada bulan Zulhijjah. Ibu perkuat lagi ya. Haji itu adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah, khususnya ke Mekah, dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, haji ini pasti ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat haji itu ada 5. Mungkin boleh sebutkan Kak Hansa. Oke, yang pertama ada Islam, yang kedua ada baligh, yang ketiga itu berakal sehat, yang keempat ada merdeka, dan yang kelima ada istishaq atau berpuasa atau mampu melaksanakannya. Nah, dari poin yang kelima itu kan ada istiqoah. Mungkin boleh dijelas lagi sama Kak Anissa, istiqoah itu apa? Nah, istiqoah itu artinya adalah orang yang melaksanakan haji itu harus dalam keadaan sehat, baik dia itu sehat dari jasmani, rohani, dan memiliki kemampuan dalam segi finansialnya dan bekal dalam perjalanan. Ya, kita kembali ke poin pertama, yaitu syarat orang yang melaksanakan haji. Yang pertama yaitu Islam. Jadi orang yang melaksanakan haji itu harus beragama Islam. Yang kedua baligh. Yang ketiga yaitu orang yang melaksanakan haji itu harus berakal, tidak dalam keadaan gila, tidak dalam keadaan mampu. Yang keempat ada merdeka. Nah, merdeka ini orang yang melaksanakan haji ini harus merdeka. Dia tidak boleh hamba, tidak boleh budak atau hamba sahaya. Yang kelima yaitu istiqomah atau mampu. Nah, mampu ini dalam artian orang yang melaksanakan haji ini harus mampu dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, dan memiliki kemampuan atau bekal yang cukup. Nah, selanjutnya yaitu ada rukun-rukun haji. Rukun-rukun haji itu ada berapa, Kak Laila? Mungkin ada 6. Boleh sebutkan yang pertama itu apa? Pertama, ihram. Nah, ihram adalah niat mengerjakan ibadah haji atau umrah yang ditandai dengan mengenakan pakaian putih yang tidak berjahit bagi laki-laki. Yang kedua boleh sebutkan? Yang kedua, wukuf di Arafah, di padang Arafah. Lanjutkan. Yang ketiga itu ada tawaf. Yang keempat ada sa'i. Yang kelima ada tahallul. Yang keenam tertib. Ini perjelas lagi dari poin kedua, yaitu wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah merupakan rukun haji yang paling utama, sehingga barang siapa yang tidak melakukan wukuf, maka walaupun dia telah melakukan semua rangkaian ibadah haji tetapi dia tidak melakukan wukuf, maka hajinya dianggap tidak sah. Wukuf ini dilaksanakan pada 9 Zulhijjah. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf ini yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad juga. Yang keempat ada sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Yang kelima yaitu tahallul. Tahallul itu artinya mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Jadi tahallul dalam ibadah haji ini bisa disebut juga diibaratkan sebagai ucapan salam di ibadah sholat. Jadi setelah tahallul maka selesailah ibadah haji. Yang keenam tertib, yaitu harus rangkaian ibadah haji itu harus dilakukan secara berurutan dan dalam pelaksanaan rangkaian ibadah haji. Jadi begitulah rangkaian dari ibadah haji. Mungkin teman-teman sudah paham apa yang Ibu sampaikan, maka saya harap anak-anak sekalian dapat paham dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Karena kalau kalian sudah paham, saya Ibu akan memberikan
Jadi Kak Laila harus mencari jawabannya. Entah itu jawabannya dari Sarif atau Fakri. Nah, mencocokkan. Jadi tugas kalian itu mencari pasangan dari soal ke jawabannya. Paham? Tapi saya izinkan kalian untuk searching terlebih dahulu sebelum mencari jawabannya. Amal yang harus dilaksanakan. Hukum. Tapi yang dibangun Ka'bah Ibrahim. Saya sudah dapat. Amalnya yang harus dilaksanakan. Sudah ketemu jawabannya. Mungkin dimulai dari Kak Anissa. Oke, pertanyaannya kegiatan berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah disebut sa'i. Benar. Selanjutnya Kak Laila. Itu Nabi yang membangun Ka'bah yaitu Oi Patri. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Oke, pertanyaannya salah satu syarat wajib haji yaitu istiqoa. Apa arti dari istiqoa? Yaitu kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji yang diwajibkan kepadanya. Sudah. Ada lagi? Sudah. Melaksanakan ibadah haji merupakan rukun Islam ke-5. Ya. Sa? Lari-lari kecil yang dilakukan oleh para calon jamaah haji dari Bukit Safa ke Bukit Marwah mengingatkan kisah Siti Hajar. Kegiatan mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai
disebut tahallul. Oke. Pelaksanaan wukuf itu di Padang Arafah. Bacaan labbaik Allahumma labbaik disebut bacaan talbiyah. Sama kegiatan yang mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran disebut tawaf. Amalan yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Puncaknya pelaksanaan haji yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Benar ini.